Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya ulangin, masih ada yang ngobrol. Saya perhatikan ya, salam itu sunnah apa wajib? Salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Maka salam wajib jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan berkahnya di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya di sini ingin menyampaikan kitab As-Safinatun Najah karangan Syekh Salim Al-Hadrami, yaitu membahas tentang allazi yadhuru min najasati salasah. Najis yang bisa jadi suci itu ada 3. Yang pertama, al-khamru idza takhallat bi nafsiha. Apa najis yang bisa jadi suci? Yang pertama, khamr apabila didiamkan lama-lama dia akan menjadi cuka. Itu jadi tidak najis. Jadi ada khamr yang memabukkan, dia kan najis. Apabila didiamkan terus berbulan-bulan, dia akan berubah menjadi cuka. Maka cuka ini tidak najis jatuhnya jadinya. Dan yang kedua ada al-jildu maitatu idza dubigha. Nah, yang kedua adalah kulit bangkai. Kulit bangkai yang disamak, yang diseset. Kayak misalkan kulit apa? Kulit kambing. Kulit kambing kan najis. Kalau kita seset, dia nggak bakal jadi najis. Bahkan dijadiin bedung, dijadiin kulit-kulit tas. Nah, itu. Terus yang ketiga, al-masarah hayawanan, binatang yang disembelih. Binatang yang apabila disembelih, yang emang boleh disembelih, itu dia jadinya tidak najis. Kayak apa? Sapi, kambing, ayam. Nah, itu boleh disembelih, jadi tidak najis, boleh dimakan. Terus yang kedua, an-najasati salasah. Najis itu ada 3. Yang pertama apa, Bang Opik? Yang kedua, yang ketiga. Nah, najis itu ada berapa, Mas? Najis, Mas? Najis ada berapa? 4. Yang pertama apa? Najis mugalazo. Yang kedua? Najis mukaffafa. Yang ketiga? Najis. Najis itu ada 3. Yang pertama al-mughalladzah. Iya benar. Al-mughalladzah yaitu najis berat, seperti najis anjing, babi. Kalau kita kena kulit daripada kulit babi, itu najis gak? Najis besar. Tapi kalau misalkan kulit anjing, kita kena kulit anjing, najis gak? Kena kita bulu anjing nih, kaki kita kena bulu anjing nih, najis gak? Hah? Apa kena kulit? Kaki kita kena kulit anjing, najis gak? Enggak. Bisa enggak najis. Kalau misalkan sama-sama kering, kulit anjingnya kering, kaki kita kering. Tapi kalau salah satunya basah, itu najis. Kalau babi kering maupun enggak kering tetap najis. Contoh nih, kita mau ke masjid, tiba-tiba ada anjing jilatin kaki, najis gak? Najis. Hah? Kok najis? Ada jilat Ya kan anjing jilatin kakinya sendiri, emang najis? Ya. Kan enggak najis. Nah, walaupun
walaupun ada hewan lain nikah sama kawin sama babi, tetap hewannya itu tetap najis. Yang kedua, al-mukhaffafah. Al-mukhaffafah itu najis apa? Najis ringan. Contohnya apa? Kayak najis bayi yang belum makan apa-apa, baru minum ASI. Nah, itu najis mukhaffafah. Yang ketiga, najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu najis yang selain daripada dua itu, yang berat dengan yang ringan, kayak air kencing, kayak gitu. Nah, gimana cara menghilangkan najis tersebut? Ada 3 nih cara menghilangkannya. Cara menghilangkan najis al-mughalladzah. Caranya gimana? Kita suci, kita basuh selama 7 basuhan. Kita basuh dengan 7 kali air. Nah, salah satunya itu pakai tanah. Kita kena liur anjing nih, kita kena air ludah anjing. Nah, terus gimana bersihnya? Wudu, nggak bisa. Tetap masih ada najisnya. Kita basuh pakai sabun yang bersih, tetap masih ada najisnya. Nah, gimana? Kita basuh selama 7 kali pakai air. Nah, salah satu air tersebut pakai tanah yang suci, belum terkena najis tanahnya. Contoh, kita basuh nih 3 kali pakai air, yang keempatnya pakai tanah. Nah, itu terus 3 kali lagi pakai air. Nah, itu baru suci. Karena kenapa harus pakai tanah? Karena dalam ilmu kedokteran itu, di dalam najis-najis kayak hewan itu ada bakteri yang nggak bisa dihilangkan kecuali pakai tanah. Pakai sabun tetap masih bisa. Makanya zaman Nabi itu semuanya itu udah Masya Allah. Kayak kita istinsyak itu ada manfaatnya. Istinsyak, kayak kita wudhu menghirup di hidung gitu. Nah, itu ada manfaatnya. Ruku juga manfaatnya ada, sujud manfaatnya ada. Jadi semua yang dilakukan Nabi itu semua nggak sia-sia. Semua yang dilakukan Nabi ada manfaatnya. Itulah makanya Nabi kita Muhammad itu udah Nabi yang paling mulia, yang Masya Allah. Nah, terus yang mukhaffafah, gimana cara kita menghilangkan najis yang kencing bayi? Gimana caranya? Caranya cuman memercikan doang. Kita kena kencing bayi nih yang baru minum ASI, air susu ibu. Kena air kencingnya. Nah, itu cuman dipercikin aja atau dibasuh. Nah, dipercikin. Terus bagaimana? Yang ketiga, caranya membersihkan mutawassithah. Nah, mutawassithah ini dibagi menjadi 2. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Ainiyah itu najis yang ainiyah yang ada yang bersifat, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Nah, itu cara membersihkannya itu harus kita bersihin dulu warnanya. Kalau nggak bisa dibersihin, ya udah berarti nggak kepake najis. Yang hukmiyah itu dia nggak ada baunya, nggak ada aromanya, nggak ada rasanya, tapi najis nih. Ya udah, tinggal air kita kucurin pakai air doang sampai najisnya hilang. Kayak misalkan gini, kita wudhu, tiba-tiba nih bab air nih ya, bab air. Jadi bab air itu ada yang najis, ada yang nggak terkena najis tapi nggak apa namanya, nggak najis. Nah, jadi airnya gimana? Ada air yang 2 kulah, ada yang kurang dari 2 kulah. Kalau misalkan air yang kurang dari 2 kulah, kalau terkena najis itu nggak bisa dipakai buat wudhu. Tapi kalau air yang lebih dari 2 kulah tuh pokoknya gede deh. Enggak, 2 kulah itu ukuran air. Nah, itu kalau misalkan air 2 kulah itu terkena najis, kalau misalkan dia nggak ada rasanya, nggak berubah, warnanya nggak berubah, terus baunya nggak berubah, itu boleh dipakai air wudhu. Nah, gimana air sungai nih? Air sungai kan kadang suka tai lewat. Itu boleh nggak dipakai air wudhu? Boleh nggak? Boleh. Karena airnya mengalir dan lebih dari 2 kulah, maka itu boleh dipakai air wudhu. Nah, visual